Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya di program Bincang Santai Bisa Suara Merdeka di channel Kudu TV Official. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang kece badai dengan Mbak Siska ya, Mbak Siska Turniawati. Betul ya? Iya, betul. Oke ya, saya harus menghafalkan namanya ini. Ini sebenarnya kawan lama ya, tapi lupa. Lama nggak ketemu, jadi kita ketemu lagi di sini. Matur nuwun nih Mbak Siska sudah mampir di studio Suara Merdeka di Magelang. Ya. Gimana kabarnya Mbak Siska? Sehat luar biasa. Alhamdulillah, ceria sekali sekarang ya. Pakai pink ya. Ya, dari kemarin kita ngomongin politik segala macam ya. Nah, ini kita mau berbicara tentang ajang pencarian bakat. Ya, gitu ya Mbak Siska ya. Karena tahu ya teman-teman, sekarang baru heboh salah satu putra bangsa atau putri bangsa ya yang mengguncang panggung Amerika. Pasti udah tahu lah ya. Putri Aryani, betul ya, di America's Got Talent ya. Bahkan sampai diundang Pak Presiden. Nah, Mbak Siska ini juga pernah mengikuti sebuah ajang pencarian bakat. Betul ya Mbak Siska ya? Betul sekali. Nah, kita pengen ngobrol pengalamannya beliau selama mengikuti ajang pencarian bakat seperti apa. Mungkin juga ada sesuatu yang bisa menjadi motivasi teman-teman gitu kan, atau yang menggelitik. Nah, itu ya Mbak Siska ya. Betul. Itu pernah mengikuti apa namanya dulu Mbak Siska? Kalau yang baru-baru ini ya, Mas ya. Kalau baru-baru ini ikut Rising Star Indonesia Dangdut. Dangdut. Ya, dangdut. Oke. Dangdut ya. Betul. Nah, nanti bisa nyanyi dangdut. Ya, itu tahun 2021, Mas. 2021, masa pandemi ya. Betul sekali, itu pas masa pandemi. Waktu itu kan musik juga di daerah juga lagi ini ya, Mas. Nggak cuma musik kayaknya. Iya. Semuanya Hampir semuanya terbatasi. Betul. Berarti audisinya dari rumah. Gimana? Dari rumah ya audisinya. Dari rumah. Oke, tapi ada kesempatan untuk tampil juga live ya. Betul sekali. Oke, boleh diceritain gitu Mbak? Boleh. Jadi waktu itu kan saya ada informasi. Nah, ada informasi ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia Dangdut di MNC TV. Ya. Waktu itu online ya Mas ya, kayak gitu. Secara online. Betul sekali. Waktu itu secara online, terus kita mengirimkan video rekaman. Ya, dengan durasi sebentar sih waktu itu, cuma 5 menit. 5 menit. 5 menit itu dengan 2,5 menit itu lagu genre beat cepat. Dan yang satu adalah slow. Oh, 2 lagu. Iya. Dalam 5 menit. Dalam 5 menit. Iya. Jadi memang cuma diambil sepotong-sepotong aja gitu. Iya. Terus setelah itu karena memang yang ikut adalah pesertanya dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul sekali. Nah, di situ memang untuk masuk ke babak selanjutnya itu prosesnya lama. Ya, sekitaran 4 bulanan lah Mas. 4 bulan. Betul. Dari awal pembuatan itu dinilai untuk bisa lolos sampai ke Jakarta. 4 bulan. Oh, lama juga ya. Lama. Jadi waktu itu kan nggak nyangka juga, satu nggak nyangka, kedua cuma iseng ya Mas. Iseng tapi iseng-iseng berhadiah dong. Betul Mas. Iya. Atau pas itu gabut. Iya. Mencoba itu lebih baik daripada mencoba, bukan gabut ya teman-teman ya. Mencoba lebih baik daripada tidak ya. Lagu apa waktu itu? Waktu itu aku ambil lagunya Master Dangdut Rita Sugiarto. Oh, Bunda Rita. Betul sekali. Bunda Rita sama Bang Haji Roma Irama. Raja Dangdut ya. Terus setelah itu ikut itu, terus dikasih informasi kalau lolos itu kita Zoom, jadi langsung tapi melalui Zoom. Apa Zoomnya itu apa? Zoomnya jadi di situ ada beberapa peserta yang sudah masuk, jadi setiap nomor 1 sampai selanjutnya begitu nanti
gantian. Kalau yang lainnya nunggu selagi yang lainnya, yang satu ini audisi. Beberapa juri ada di situ saat Zoominar, dan proses audisi Zoom itu berlangsung sampai ke 4 bulan itu. Oh, oke. Ya. Di Zoom itu ngapain? Di Zoom itu kita harus perform. Perform lagi. Betul. Kita harus perform dengan kostum yang sudah siap tampil, make up yang sudah siap tampil. Pokoknya seperti audisi beneran. Iya. Ya, walaupun Zoom. Melalui Zoom, ya. Betul. Tapi harus total ya. Betul, iya. Dan pada akhirnya, belum pada akhirnya, itu awalan ya. Masih awal banget ya. Betul sekali. Dapat surat, dapat pemberitahuan kalau lolos sampai ke Jakarta. Oh, oke. Di situ masih kayak percaya sama nggak percaya. Kenapa itu? Iya, beneran nggak sih gitu loh. Beneran nggak? Beneran nggak sih? Gitu. Iya. Ternyata di sana sudah disaring ada 175 orang. Oke, yang berangkat ke Jakarta. Betul, dari berapa ribu peserta kayak gitu. Oh, iya. Jadi 175 orang itu diberangkatkan ke Jakarta untuk audisi langsung juri artis. Langsung di depan juri. Betul sekali. Dan ditayangkan langsung. Kalau yang itu belum ditayangkan. Oh, belum. Ya. Jadi waktu itu, ini jadi cerita ya Mas? Enggak apa-apa, biar cerita banyak, biar teman-teman tahu kan. Jadi waktu itu kan masa pandemi ya. Iya. Masa pandemi, lagi genting-gentingnya ya kan. 2001, iya benar awal-awal itu. Iya, itu awal-awal itu, waktu itu saya ngobrol sama keluarga juga. Ini kok disuruh ke Jakarta, beneran nggak sih? Gitu kan. Ya kalau iya, kalau enggak gimana gitu kan. Terlunta-lunta. Betul, ya kan di sini sama bimbang juga karena memang waktu itu kan pandemi betul. Di sini job juga belum ada yang cancel gitu kan. Kita mikirnya 2 kali juga ini mau berangkat gimana gitu kan. Nah, terus habis itu ya udahlah, bismillah, berangkat aja lah gitu. Sebenarnya waktu itu ada tiket akomodasi pesawat. Nah, tapi kitanya juga bingung nanti kalau misalnya di sana, ya kalau misalnya, iya kalau enggak gitu. Pokoknya kita berangkat dulu aja lah gitu. Jalur darat kita ya. Sampai di sana ternyata memang beneran memang ada 175 peserta itu di sana sudah ditampung. Dan ya sudah, sekarang di sana kita 1 minggu di sana. Seminggu. Iya, seminggu di sana. Beneran audisi juri artis. Langsung di depan juri ya. Tapi sampai di sana kita masih itu untuk karantina dan yang lain selama 1 minggu. Jadi di sana nggak langsung ke juri artisnya itu, enggak, kita 4 harian baru bisa. Karena karantina dulu. Betul, karantina dulu karena memang waktu itu kan memang pandemi ya. Iya, benar. Terus habis selesai di situ, yang lolos besok dikasih tahu. Gitu. Yang enggak ya langsung pulang gitu. Tapi dalam 1 minggu itu ya? Iya, dalam 1 minggu itu udah dikasih tahu siapa aja yang lolos. Terus habis itu kita pulang nih kan. Kita pulang, habis itu suruh berangkat lagi tanggal berapanya itu kita diinfo sama pihak dari MNC TV atau RCTI Plus-nya ya. Terus habis itu waktu itu harusnya saya berangkat lagi itu puasa minggu kedua harusnya. Bulan puasa. Benar. Tapi alhamdulillah itu karena ada kebijakan di sana, saya dilukir jadi Lebaran kurang 2 hari, Mas. Gak enak ya, Mas? Iya. Gak enak. Gak enak. Kirain setelah Lebaran ternyata. Betul. Sebelum Lebaran, Mas. Sebelum Lebaran 2 hari itu. Dan di sini sedang masak-masak opor, enak sekali rasanya ya, Mas. Iya. Kita harus berangkat. Oke, nggak apa-apa. Waktu itu saya berangkat dan alhamdulillah jadi ada jeda waktu untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa ikut bergabung, memberikan support. Dan alhamdulillah waktu itu ajang Rising Star Indonesia Dangdut itu free tanpa biaya sama sekali. Betul. Dan alhamdulillah lagi untuk bisa ikut ibaratnya
poin apa Mas ya waktu itu ya? Apa ya? Voting. Nah, voting. Okay. Voting itu juga free, gratis. Oh, nah, iya. PR-nya tetap saya harus cari dukungan, Mas. Iya dong, namanya juga pakai sistem voting ya. Betul, walaupun gratis, tapi kita harus cari dukungan. Dan alhamdulillah di sini di Kota Magelang itu saya mendapatkan support yang luar biasa, Mas. Baik itu dari Bapak Wali Kota Magelang, terus Ibu Wali Kota Magelang. Karena di wilayah Kedu itu cuma ada satu. Waktu itu saya aja. Alhamdulillah di Kabupaten Magelang pun ikut mendukung. Bapak Bupatinya mendukung, Bupati Wonosobo juga ikut mendukung, terus yang Temanggung juga ikut mendukung. Alhamdulillah sekali, Mas. Berarti mewakili Kedu ya? Ya, bisa dibilang mewakili Kedu. Ya. Cuman tetap yang saya bawa adalah Kota Magelang, sekali. Dan alhamdulillah support dari masyarakat di sini itu sangat membantu. Karena di sana kita memang bisa bertahan di sana karena selain poin juga kita harus benar-benar bersaing di sana. Ini persaingannya di sini seperti apa itu kan. Tapi ini memang di Magelang ini cukup dikenal juga ya. Di setiap ajang pencarian bakat itu pasti ada peserta dari Magelang ya, atau bahkan Kedu lah ya. Tidak hanya Magelang, mungkin Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kebumen ya. Itu ada, dan mungkin juga teman-teman masih ingat nama Ubay ya. Saya lupa nama lengkapnya ini Yusuf siapa gitu ya, tapi panggilannya Ubay. Itu juga alumni sebuah ajang pencarian bakat ya, dan sekarang jadi vokalis grup band. Pasti tahu lah ya. Itu makanya Magelang itu banyak banget potensi ya. Betul ya Mbak Siska ya? Sebenarnya iya, Magelang tuh kaya ya. Betul. Banget. Cuman kadang kita memang di sana memang persaingannya memang luar biasa ketat ya. Nah, tinggal itu bagaimana kita orang mau nyampe ke sana aja berat Mbak ya? Betul ya, persaingannya udah berat. Sudah sampai di sana juga tambah berat. Iya benar sekali. Nah, ini ketika sampai di sana ini auranya seperti apa sih Mbak? Sampai di sana itu sangat jauh berbeda dengan keadaan di Magelang saat kita pentas ya. Dan pastinya untuk adik-adik, untuk kaula muda ini wajib mencoba ini, harus ini. Wajib mencoba ya. Wajib ini. Karena apa? Karena di situ kita akan dilatih semuanya. Baik itu mental terutama ya, karena di setiap kesempatan itu pasti akan ada ilmu di situ. Baik itu ilmu apa aja lah. Dan di situ alhamdulillah sekali saya mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar banyak hal di sana. Mulai dari pertama kali masuk di Jakarta, ketemu sama vokal coach yang luar biasa di sana, dan yang pasti mereka adalah orang-orang berkompeten yang di bidangnya. Di situ saya dilatih vokal. Dan yang tadinya saya nggak tahu vokal Mas. Oh gitu. Belum pernah sekolah. Sekolah apa ya istilahnya? Les ya? Iya, belum pernah. Vokal belum pernah Mas. Berarti otodidak memang ya, menyanyi itu ya? Iya, otodidak Mas. Berarti bakat alam? Bakat alam. Kepaksa ya. Di sana dilatih betul ya? Betul sekali sama Mas. Vokal coach yang profesional, berkompeten. Yang tadinya itu saya adalah seorang Siska yang ibaratnya hanya tahu musik dangdut itu lewat dengerin aja, terus baca not aja nggak bisa. Udah. Aduh, saya apa lagi? Tapi itu luar biasanya penyanyi gitu ya. Mas, karena punya bakat alam tuh. Betul sekali. Berarti di sana belajar not segala macam. Kalau secara detailnya enggak sih Mas, tapi di sana kita memang dituntut Mas, dituntut untuk bisa belajar semuanya, baik itu vokal, terus ada body language, kemudian ada ibaratnya semuanya, baik itu panggungnya seperti apa, performanya diajari juga di situ seperti apa, kemudian untuk kameramen kayak gini kita ada juga ya? Ada juga. Padahal kan biasanya kalau
kalau misalnya yang nggak biasa dengan kamera pun juga akan betul kan grogi ya, atau apa? Itu juga grogi Mas. Iya, depan kamera kayak gini ya itu ya. Grogi, beda ya. Udah keluar semua. Benar sekali. Iya. Soalnya kalau misalnya nyanyi biasa di sini kan biasanya nggak gitu ya Mas ya. Hampir nggak pernah ya Mas. Hampir nggak pernah ya di syuting ya. Mungkin foto kali ya. Benar. Jadi kalau di kamera video gitu jarang ya kalau tampil di sini ya. Betul sekali. Padahal di panggung besar kayak gitu kan. Kameranya banyak ya. Luar biasa. Luar biasa itu. Pengalaman pertama itu ya, Kalau tampil di panggung yang semegah itu iya Mas. Saya pengalaman pertama. Walaupun dulu pernah ikut ajang, ikut ajang pencarian bakat juga. Dulu pernah juga. Oh, ikut. Waktu kecil? Waktu dulu. Masih TK? Enggak, waktu itu saya SMA Mas. Waktu SMA. Itu. Iya, SMA itu ikut. Terus sampai ke Jakarta juga, tapi nggak segede ini Mas. Betul. Kalau yang ini Rising Star itu memang ajang yang luar biasa. Panggungnya juga istimewa dan lampunya di sana yang bikin grogi, lampunya banyak banget. Di situ bisa melatih kita untuk bisa mental itu Mas. Mentalnya tuh ya. Sempat down juga waktu itu. Pasti Mas. Pasti semua peserta mengalami ya. Benar. Karena memang di situ kan memang rata-rata yang ikut ajang itu kan memang penyanyi-penyanyi daerah ya Mas ya. Kayak saya juga penyanyi daerah yang ibaratnya tuh di sana itu masih kayak kepompong ya Mas ya. Iya kan? Kayak kepompong yang ibaratnya nggak tahu dunia luar ya Mas. Apalagi dunia Jakarta ya Mas ya. Nah, itu nggak tahu kanan kiri ibaratnya kan kayak gitu. Di ajang yang sebesar itu dari seluruh Indonesia pesertanya dengan berbagai macam karakter kita bisa belajar di situ. Karena ternyata untuk pesertanya aja dari seluruh Indonesia itu mereka punya keunikan masing-masing. Punya karakter. Berarti ini modal juga ya? Modal Mas. Itu ya. Tidak hanya mental tadi ya, tapi juga ada modal lain. Betul sekali ya. Selain keunikan, mereka juga punya ciri khas masing-masing. Ciri khas. Betul. Ciri khas itu dari suara atau dari apa biasanya? Kalau waktu itu kalau dari awalnya itu memang nomor satu memang suara. Memang suara. Dari awalnya itu memang suara dulu. Terus setelah itu kita akan dituntut, ya nggak dituntut sih, ibaratnya karena memang persaingan ya. Di situ memang ajang persaingan, ajang bakat ya. Jadi setelah 36 besar, itu di situ kita benar-benar akan kelihatan yang bisa berkembang dan enggak seperti itu. Itu berkembangnya di situ malah ya. Betul, iya. Karena memang waktu di awal itu memang nomor satu suara, warna suara dan yang lain, baik itu cara bernyanyinya, baik itu semuanya lah Mas. Untuk vokal ya, untuk vokal, terus ya tampilannya, performance gitu ya. Setelah itu baru ke tahap selanjutnya. Untuk tampilan selanjutnya itu kita akan dikasih tantangan. Oh, ada tantangannya. Betul. Siap. Ini menarik. Waktu itu ditantang apa ini? Tantangannya yang pasti akan berbeda dengan passion kita. Berarti harus di luar ini ya. Di luar diri, zona nyamannya itu. Nah, waktu itu apa ini? Nah, waktu itu biasanya kan saya nyanyi lagunya yang slowly. Dangdut slow gitu ya. Dangdut slow waktu itu. Untuk lagu beat itu bagi saya adalah sesuatu yang wow dan agak susah. Agak susah dibawakan. Betul sekali, kan memang karakter ya. Tapi di situ kita ditantangkan, ada tantangan di situ. Nah, mau nggak mau harus lolos tantangan kan kalau mau ke tahap selanjutnya. Nah, selain tantangannya adalah kita harus di luar zona nyaman, kita juga akan ada tambahan ilmu lagi untuk bisa menggali lagu itu menjadi lagu yang berbeda. Dari penyanyi aslinya. Dari penyanyi aslinya. Bahkan dari lagu notasi aslinya. Iya, betul. Misalnya sekali. Lagu dangdut itu dibikin apa? Nah, waktu itu saya mendapatkan lagunya Ikke Nurjanah waktu itu ya. Nah, di situ
kan memang ada ibaratnya kalau sebuah lagu itu dari awal sampai ref itu harus sesuai dengan aslinya. Okay. Nah, setelah itu baru bisa diimprovisasi. Nah, disitulah kita bagaimana caranya biar beda. Nah, betul banget. Dibawain apa itu? Mungkin dijadikan apa gitu. Nah, waktu itu adalah PR dari semua peserta yang lolos selanjutnya. Termasuk aku. Nah, di situ kan teman-teman itu kan sudah punya vokal coach masing-masing di dalam. Ternyata mereka tuh kan juga latihan vokal juga, Mas. Dan di situ aku juga sempet down juga, Mas. Karena nggak pernah les itu ya. Nggak pernah. Tapi kan di sana kemudian ada pendamping vokal itu kan. Betul, iya, betul sekali. Walaupun kita ibaratnya sudah bekerja keras nih di kamar kan sendirian tuh waktu itu kan bekerja keras, tapi kalau misalnya tetap nggak ada gurunya kita juga akan ngeblank juga ya waktu itu ya. Nah, akhirnya kan teman-teman semuanya kan kadang pas waktu ngobrol kita tanya nih, bisa nggak nih guru vokalmu ikut ngajarin juga gitu. Terus nggak apa-apa lah, online juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi guru vokalnya dadakan, Mas. Dari daerah mana ke mana, yang penting transfer aja lah gitu, gitu ya. Yang penting ini ngajarin tantangannya ini ya biar lolos gitu ya. Nah, waktu itu aku dapat guru vokal itu sewaktu aku mau berangkat itu loh, masih ada sisa waktu itu. Sisa waktu sebelum aku berangkat di Jakarta seminggu itu. Terus aku pulang gitu kan. Nah, aku sempet nih belajar vokal dulu nih, walaupun ibaratnya mepet sekali ya. Seminggu waktu itu di Magelang. Di Magelang banyak loh vokal coachnya. Banyak. Iya. Beneran. Nah, di Magelang itu waktu itu aku sama Mbak Imung. Mbak Imung, Mbak Imung itu adalah guru vokal aku, ini pertama kali guru vokal pertama nih. Seumur-umur belum pernah ada guru vokal ya? Iya, belum pernah. Nah, waktu itu kan teman-teman Magelang itu support banget, luar biasa. Baik teman-teman musisi itu luar biasa supportnya. Waktu itu kan aku tanya nih sama Mas Febi nih, Mas Febi tanya, Mas ini aku cari guru vokal di mana ini Magelang, aku nggak pernah les vokal nih, aduh. Terus habis itu tanya Pak Aris aja, Pak Aris saksofon. Ternyata anaknya Pak Aris ini dia kuliah jurusan vokal. Paling enggak tahulah range vokal tuh kayak apa gitu, range vokalku di mana, terus bisa untuk nada-nada dasar lah ibaratnya, terus untuk ibaratnya pemanasan vokal. Nah, itu yang penting ada pemanasan vokal. Pemanasannya dulu. Nah, itu aku udah punya bekal di situ, terus aku bawa ke sana, ternyata beneran dipakai, Mas. Iya, beneran dipakai. Di Jakarta itu ternyata beneran dipakai. Itu jadi kita misalnya besok nih, kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau ikut ajang lomba mencari bakat khususnya vokal, jangan lupa di rumah juga bawa bekal dulu. Nah, itu minimal dasarnya, ya kan? Betul, iya. Itu kadang juga ditanyain kan sama juri ya, atau ditantang saat itu juga ya? Langsung on spot, Mas, biasanya. Iya. Kalau enggak ya pas waktu kita sebelum tampil itu kan ada senggang waktu banyak itu. Disitulah kita bener-bener ditantang untuk nganu sama juga vokal coachnya. Vokalnya dulu. Betul, vokal coachnya di situ. Kalau kita nggak ada bekal untuk bisa di sana, ya wassalam aja ya. Siap-siap pulang aja. Siap-siap pulang bener. Dan siap-siap nggak bisa jawab apa-apa. Setidaknya kalau misalnya kita nggak bisa menjawab, mempraktekannya bisa gitu. Jadi memang harus bawa bekal dari rumah untuk bisa ikut ajang seperti itu kalau memang pengen lanjut terus. Dan itu nggak mudah. Berarti emang ya tidak hanya persoalan voting aja ya, tapi betul dari diri sendiri juga gitu ya. Persiapannya matang gitu ya. Dan di sana itu karena waktu itu pandemi ya, jadi kita kan tidurnya sendiri-sendiri, satu kamar itu sendiri. Dan di situ kita kalau misalnya kitanya mau berekspresi atau kitanya mau mencari informasi, mencari materi, itu sangat luas sekali. Tapi kalau misalnya kita nggak memanfaatkan waktu itu hanya untuk santai-santai aja, kita nggak akan mendapatkan ilmu. Dan alhamdulillah waktu itu saya punya teman itu namanya
Namanya siapa ya? Peserta juga dari Surabaya. Dari Surabaya, terus dia guru vokal juga. Nah, di situ alhamdulillah dapat ilmu banyak. Terus aku dapat referensi. Coba nyari dari vokal coach Dodika Tamsi. Terus ada bengkel vokal. Terus ada macam-macam, itu linknya juga ada itu di YouTube. Kalau misalnya teman-teman mau nyoba nyari. Nah, di situ bener-bener ternyata untuk bisa belajar vokal itu luar biasa. Dan kalau misalnya kita nyanyi asal-asalan, suara kita juga akan bisa rusak. Gitu. Berarti tidak hanya modal bakat alam saja ya? Enggak. Berarti teknik juga memang betul-betul ada ilmunya ya. Kayak Putri Aryani. Nah, itu juga dari kecil kan? Iya, betul. Biasa loh Mas, itu sudah dari kecil memang latihan vokal terus kan? Kelihatan dari konten-kontennya kan juga kayak gitu kan? Benar. Memang benar. Jadi sebenarnya Putri Aryani tidak hanya saat ini juga kan sebenarnya betul. Tapi memang dari kecil ya. Iya, kelihatan dari konten-kontennya itu waktu masih kecil juga beliaunya kan memang latihan vokal, latihan musik, terus itu udah dari kecil ya. Betul, pasti juga ada pendamping ya kan, ada gurunya juga kan ya. Dan beliau kan pemenang juga kan ya. Pemenang ajang audisi kan tahun 2014 kalau nggak salah. Benar. Ya kan. Tapi waktu itu mungkin tidak seheboh sekarang ya. Dunia kalau sekarang. Iya, sekarang karena tingkatnya Amerika gitu kan, ditonton oleh jutaan orang gitu kan, jadi heboh. Ya. Nah, punya pengalaman menarik nggak Mbak Siska ketika tampil kemudian dinilai sama juri artis gitu? Mungkin ada sesuatu yang belum pernah nih diginiin gitu kan? Ada nggak mungkin dijudge sama juri seperti apa? Karena kan tampil di depan juri artis kan tidak semua orang bisa juga kan. Betul. Mental memang harus kuat di situ ya. Benar sekali, memang mental harus kuat walaupun kita tampil di ibaratnya di daerah kita sudah sangat sering tampil, tapi kalau untuk lomba dan juga untuk sampai ke tingkat Jakarta itu memang harus bermental baja ya. Iya, betul. Dan di sana itu waktu itu kalau misalnya kan biasanya kalau kita prepare untuk acara di event daerah itu kan nggak sepanjang yang di sana. Lebih simpel kalau daerah ya. Kalau di daerah kan. Kalau sana ribet. Nggak ribet sih, cuma lebih prepare banget. Jadi mulai misalnya aja kalau kita tampil malam ya Mas ya. Misal aja ini kita tampilnya malam, itu kita pagi itu kita sudah di studio Mas. Dari pagi? Ya, pagi kita udah di studio, kita gladi. Gladi di situ. Habis itu kita make up. Siang itu sudah selesai, Mas. Siang? Siang. Padahal tampil malam? Tampilnya malam. Siang udah selesai, habis itu kan ada ibaratnya photoshoot dan yang lainnya. Sore pokoknya kita udah ready semuanya itu jam 5 gitu tuh kita sudah ready. Benar-benar sudah ready dan udah nggak ngapa-ngapain lah. Fokus di panggung. Iya betul sekali. Waktu itu di depan juri siapa waktu itu? Live di situ?